Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Reza Pratama dengan ujung NIM 062. Saya Rani Febriati dengan ujung NIM 064. Saya Sabrina Zerlastari dengan ujung NIM 059. Saya Rika Amelia dengan ujung NIM 001. Nah, kali ini kita akan membahas tentang anjak piutang atau factory. Mana anjak piutang ini sudah mulai dilirik oleh banyak perusahaan dan di pasar. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian anjak piutang. Nah, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006, anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut dengan pengurusan atas piutang tersebut. Selanjutnya ada perusahaan anjak piutang. Nah, perusahaan anjak piutang ini adalah suatu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan atas piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada anjak piutang syariah. Nah, anjak piutang syariah ini mirip-mirip seperti anjak piutang konvensional pada sebelumnya, hanya saja prinsip dan akad yang digunakan ini berbeda. Nah, anjak piutang syariah ini menggunakan prinsip syariah sesuai namanya, yang mana menghindari riba, goror, dan maisir, dan lain sebagainya yang seperti itu. Nah, akad yang digunakan ini adalah akad wakalah bil ujrah, yaitu suatu imbalan yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak yang melaksanakan kegiatan atau tugas yang diberikan. Selanjutnya ada perbedaan dari anjak piutang biasa dan anjak piutang syariah. Yang pertama ini dari prinsip. Anjak piutang biasa ini pakai sistem bunga dan time value of money, sedangkan anjak piutang syariah sesuai namanya pakai prinsip syariah yang mana bebas dari riba, goror, dan maisir. Lalu akadnya, anjak piutang biasa ini pakai akad jual beli biasa dengan discounted, sedangkan anjak piutang syariah ini pakai akad wakalah bil ujrah. Lalu sumber keuntungannya. Nah, anjak piutang biasa ini sumber keuntungannya itu dari bunga dan biaya admin, sedangkan anjak piutang syariah ini keuntungannya itu dari ujrah atau fee dan juga bagi hasil. Lalu dari segi risiko, anjak piutang biasa ini risikonya bisa dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan anjak piutang atau dialihkan sebagian, sedangkan di anjak piutang syariah ini risiko ini harus dibagi rata dan adil. Lalu metode perhitungan, anjak piutang biasa ini menggunakan metode perhitungan berdasarkan tingkat bunga yang ada di pasar, sedangkan anjak piutang syariah ini metode perhitungannya berdasarkan kesepakatan ujrah atau fee. Lalu dari pengawasan, anjak piutang biasa ini diawasi oleh OJK, sedangkan anjak piutang syariah ini diawasinya oleh OJK, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Syariah Nasional. Lalu dari targetnya, nah, anjak piutang biasa ini targetnya siapa saja, tidak dibatasi, sedangkan anjak piutang syariah ini menargetkan siapapun yang masih mempedulikan aspek syariah. Biasanya adalah orang-orang yang ingin menghindari riba atau perusahaan-perusahaan Islami. Lalu dari segi fleksibilitas, anjak piutang biasa ini sangat fleksibel, bisa disesuaikan dengan pasar, sedangkan anjak piutang syariah ini sesuai yang dijelaskan sebelumnya hanya terbatas pada koridor-koridor syariah. Lalu dalam penyelesaian sengketa, anjak piutang biasa ini diselesaikan di pengadilan umum, sedangkan anjak piutang syariah ini diselesaikan di Basarnas atau pengadilan agama. Nah, yang terakhir ini aspek tujuan. Anjak piutang biasa ini menggunakan aspek di mana profit semaksimal mungkin, sedangkan anjak piutang syariah ini masih mempertimbangkan profit namun juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Sekarang kita masuk ke pengawasan lembaga pembiayaan. Yang mana yang mengawasi lembaga pembiayaan itu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK itu membagi dua metode, yang mana pertama ada metode pengawasan offsite dan juga yang kedua ada pengawasan onsite. Yang mana pengawasan offsite itu biasa disebut pengawasan secara tidak langsung. Yang mana pengawasan secara tidak langsung itu istilahnya seperti pihak pengawas itu mengawasi dari jarak jauh, tidak di tempat pengawasan atau pemeriksaan. Nah, lalu ada pengawasan onsite. Jadi kalau pengawasan onsite itu pengawasan dilakukan secara langsung, yang mana seperti pihak pengawas memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut, lalu entah itu mewawancarai pegawainya dan juga mengawasi
menyediakan sejumlah dananya terlebih dahulu. Setelah itu, pihak vendor akan mengambil alih proses penagihan terhadap pelanggan yang berutang kepada klien. Dan yang ketiga yaitu pelanggan, yaitu pihak yang berutang dan bertanggung jawab untuk melunasi tagihan yang sebelumnya dimiliki oleh klien. Nah, setelah piutang sudah dialihkan, pembayaran dari pelanggan akan langsung dilakukan kepada perusahaan anjak piutang, bukan lagi dilakukan kepada klien. Sedangkan alur mekanismenya adalah yang pertama, klien melakukan penjualan barang atau jasa kepada pelanggannya secara kredit. Nah, dari transaksi tersebut akan timbul piutang, yaitu kewajiban pelanggan untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Kedua, yaitu klien menyerahkan dokumen tagihan kepada perusahaan anjak piutang. Nah, dokumen tersebut bisa berbentuk invoice atau faktur sebagai dasar kerjasama. Pada tahap ini juga sudah disepakati apakah kegiatan anjak piutang akan dilakukan secara with recourse atau without recourse. Yang ketiga, yaitu perusahaan anjak piutang mencairkan dana awal kepada klien. Nah, setelah dokumen-dokumen sudah diverifikasi, perusahaan anjak piutang akan memberikan dana awal kepada klien sebagai bentuk pembiayaan atas piutang yang sudah dialihkan. Dana ini akan membantu klien untuk memperoleh likuiditasnya tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dari pelanggannya. Yang keempat, proses penagihan dilakukan oleh perusahaan anjak piutang, di mana pihak perusahaan anjak piutang ini sudah mulai mengambil alih tanggung jawab atau tugas untuk menagih pelanggan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Yang kelima, yaitu pelanggan melakukan pelunasan dengan pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang. Mekanisme ini memberikan kemudahan bagi klien karena sudah tidak perlu lagi menangani proses penagihan secara langsung. Dan yang keenam, klien menerima sisa pembayaran dari perusahaan anjak piutang, yaitu jika seluruh pembayaran sudah diterima dari pelanggan, perusahaan anjak piutang menyerahkan sisa tagihan piutang kepada klien. Nah, sebelum dikirimkan, dana ini akan dikurangi oleh biaya jasa layanan sesuai dengan kesepakatan. Jadi yang selanjutnya yaitu jenis dari factoring. Nah, jenis dari factoring itu sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan dari penanggungan resikonya. Yang pertama itu ada with recourse factoring, yang kedua ada without recourse factoring. Nah, with recourse factoring ini di mana semua tanggung jawab dan resiko akan ditanggungkan kepada klien. Jadi, jika debitur ini gagal membayar, maka piutang tersebut akan dikembalikan kepada klien. Sedangkan without recourse factoring itu adalah semua tanggung jawab dan resiko akan berada pada perusahaan anjak piutang. Maka dari itu, fee-nya akan lebih besar dibandingkan with recourse factoring karena tanggung jawabnya pun akan lebih besar. Di sini kami sudah mendatangkan narasumber terpercaya yaitu Bapak Sapri selaku marketing consultant yang mengerti tentang anjak piutang. Nah, selamat siang Pak, gimana kabarnya? Selamat siang Reza, adik-adik semua, ya kabar baik semua ya. Sehat sukses buat kita semua ya di siang hari ini ya. Sebelumnya seperti yang kita tahu ya, tentang sedikit anjak piutang itu kan jual beli piutang ya. Cuma kita belum terlalu paham nih Pak, gimana sih anjak piutang itu bekerja gitu. Bapak bisa jelasin sedikit mengenai anjak piutang? Ya, ini suatu fenomena yang baru sebenarnya saat ini. Kita bicara anjak piutang atau factoring ya, kita bicara ya. Memang ini faktor salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan lembaga finansial ya. Tujuannya itu dia mengakuisisi menjual piutangnya kepada lembaga multifinance tersebut agar mendapatkan dana cash untuk ya mungkin untuk kebutuhan operasional dari perusahaan tersebut. Jadi kadang-kadang kalau kita punya piutang kan lama tertagih, dan nggak mau ada lembaga finance yang akan mengambil hal tersebut untuk dijadikan ya mereka untuk mengakuisisi piutang tersebut akan dijadikan bagi mereka untuk memudahkan developer atau properti atau lembaga-lembaga keuangan yang memang berkontribusi untuk membantu dalam hal memudahkan untuk pembiayaan piutang tersebut. Jadi memang kalau kita lihat dari sekarang ini banyak sekali ya developer atau properti yang memang punya piutang dan tertagihkan, sementara dia butuh operasional secepat mungkin, sehingga
dia memberikan anjak piutangnya atau manufakturnya kepada lembaga finance. Ya, itu yang saat ini saya lihat mulai di dunia ekonomi saat ini mulai berkembang, saya melihat. Ya, jadi dengan adanya si factoring ini tuh membantu perusahaan untuk melanjutkan bisnisnya gitu ya Pak, dengan adanya uang yang didapatkan dari perusahaan tadi. Setuju, karena kan kalau mereka butuh uang cash kan kalau nunggu piutang kan lama. Mereka harus collection dulu, tagih dulu, harus punya juga tim-timnya dulu kan. Nah kalau bekerja sama dengan lembaga finance, otomatis lembaga finance lebih mudah, karena dia mungkin sudah biasa menagih collection dana-dana tersebut ya. Dia punya tim sendiri, nah, sehingga dari properti atau perusahaan memberikan kerjasama tersebut kepada lembaga finance agar ya mudah ditagihkan masalah piutang mereka. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk jenis sektor ini kan ada dua jenisnya. Yang pertama unit loss, di mana risiko atau tanggung jawabnya itu berada di klien atau di perusahaan yang menjadi rumah. Sedangkan unit profit loss itu tanggung jawabnya tidak berada pada klien, melainkan berada pada di perusahaan yang tersebut. Dari dua jenis factoring tersebut, jika perusahaan mengambil recovery cost, apa yang akan terjadi jika debitur gagal membayar? Nah, ini merupakan cara yang sangat aman ya buat yang bekerja sama dengan anjak piutang, karena dengan metode ini otomatis ya semua kewajiban-kewajiban yang telah lalu yang dia punya dengan customer yang dia sudah jual, dia tidak perlu mengembalikan lagi ya kepada anjak piutang. Itu risiko anjak piutang semua yang menanggung sebagai lembaga multi finance yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Terus yang kedua, nggak perlu mikirnya kredit macet. Biasa kalau kita menagih piutang kita kepada customer terbaik susah dapat macet. Nah ini apa yang terjadi macet kalau kita udah kerjasama, semua risikonya ditanggung oleh anjak piutang semua. Jadi ada beberapa hal yang membuat ini menguntungkan pihak perusahaan, lebih aman, lebih safety. Semua piutang-piutang yang kita sudah dapat ya yang kita tagih dari anjak piutang membayar kita nggak perlu lagi mengembalikan itu. Jadi itu cara yang sangat aman sekali untuk perusahaan. Namun karena risikonya tinggi, jadi kadang-kadang biaya untuk anjak piutangnya lebih mahal karena semuanya di cover oleh anjak piutang. Jadi itulah yang membuat sistem tadi itu lebih mahal karena semua kewajiban kreditur atau yang berhutang kepada perusahaan di cover oleh anjak piutang, sehingga anjak piutang pun memberikan biaya yang lebih tinggi kepada perusahaan. Nah, ini yang memang membuat pilihan di developer tersebut atau perusahaan tersebut mau pilih yang satu dan dua. Nah, sekarang kita lanjut ke studi kasus yang ingin kami bahas, yaitu strategi utama Lipan Finance dalam mengoptimalkan anjak piutang. Nah, seperti yang kita tahu, Lipan Finance ini tuh udah istilahnya terjun langsung ke bisnis anjak piutang ini atau factoring. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana strategi utama Lipan Finance ini dalam mengoptimalkan lini tersebut atau factoring? Ya, memang kalau kita lihat saat ini Lipan Factoring ini memang saat ini mulai berkembang ya. Ada beberapa hal yang memang saat ini dilirik oleh Lipan Finance ini. Pertama mereka melihat kerjasama strategis, karena biasanya untuk sektor pembiayaan yang butuh kas kuat, harus kuat ya, butuh dana segar ya intinya ya. Mereka memang membutuhkan Lipan Finance ini agar bisa membiayai mereka, seperti pekerjaan konstruksi atau pekerjaan developer yang saat ini berjalan. Itu butuh, karena bagi mereka kadang-kadang mereka menjual tiba-tiba mau susah untuk menagih. Nah ini yang dibutuhkan mereka. Dan kedua, mungkin seperti juga ada juga kerjasama yang cukup cukup dikenal ya untuk Lipan Finance ini dengan Indoland. Itu juga sama prinsipnya, mereka Indoland memberikan suatu mungkin kerjasama dalam hal anjak piutang agar semuanya dia punya permasalahan bisa di handle oleh
Clip Finance sebagai multi finance yang memang punya kemampuan kapabilitas di bidang mereka saat ini. Nah, ini dua hal ini yang memang saat ini menjadi pertimbangan agar kita melihat kalau memang proses untuk anjak piutang atau bisnis Clip Finance ini memang saat ini sedang mulai banyak dilirik oleh para investor atau juga pada developer yang memang saat ini membutuhkan pembiayaan untuk dana segar untuk kegiatan mereka. Ngomongin kerjasama nih Pak, apa sih pengaruh kolaborasi dari Clip Finance sama Indoland itu sendiri Pak? Ya, kalau kita lihat saat ini ya beredar di media massa atau digital saat ini kerjasama Clip dengan Indoland itu udah cukup besar ya kerjasamanya, omsetnya sampai 550 miliar. Ini satu hal yang sangat menggembirakan sekali untuk kedua belah pihak. Karena di sisi lain, Clip sebagai anjak piutang yang mampu sisi, dia mendapatkan begitu besar modal yang kegiatan yang dia dapat untuk mengolah Indoland ini untuk dijadikan kegiatan mereka untuk menagih piutang-piutang yang belum tertagihkan oleh Indoland. Sementara Indoland Property sendiri mendapatkan dana segar untuk digunakan sebagai mungkin operasional harian mereka untuk mengembangkan proyek-proyek mereka yang lain, sehingga hal ini sangat baik untuk prospek ke depan di perusahaan kita atau di developer yang lain dalam hal anjak piutang. Dilihat dari industrinya sendiri untuk prospek factory ini kalau kita melihat saat ini memang prospek factory ini sangat menjanjikan ya, karena memang banyak sekali dari perusahaan yang memang membutuhkan pendanaan jangka pendek, terutama uang cash flow masuk agar operasional atau perusahaan tetap berkembang. Sehingga hal ini yang saya lihat, hal ini yang membuat factory ini bisa berjalan di Indonesia, karena banyak segi-segi usaha seperti usaha UMKM atau usaha-usaha yang menengah yang memang baru berkembang, tetapi kesulitan untuk menagih piutang karena begitu kan. Nah, tapi kalau kita kerjasama dengan factory ini, kita sebagai developer atau sebagai perusahaan tidak terlalu pusing, karena kita cukup kerjasama dengan factory, biar factory yang punya tim yang mampu untuk menagih kepada customer atau klien yang memang saat ini kesulitan membayar, sehingga mereka pun punya formula khusus yang memang diberikan kemudahan-kemudahan agar klien tersebut bisa membayar. Dia punya kewajibannya kepada developer atau kepada perusahaan agar semuanya ini bisa berjalan baik. bisa dibilang selain strategi bisnis yang kuat, pasar-pasar penting juga penting. Betul, karena saat ini kalau kita melihat pasar saat ini memang di kita ini hal yang masih baru untuk Clip ini. Tetapi kalau kita melihat marketnya sangat besar di sini, karena sebagian besar di kita ini usaha-usaha di sini kan memang banyak sekali yang membutuhkan pembiayaan dana segar. Karena kita ini banyak kerjasamanya itu pembayaran itu nunggu tempo waktu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ini dihandle oleh multi finance atau lembaga manufacturing, diharapkan ya ini sangat menjanjikan untuk kedua pihak. Nah, sehingga usaha seperti ini kita melihat kedepannya masih sangat menjanjikan dan sangat berkembang. Ini yang saat ini saya melihat potensinya sangat besar di Indonesia. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau anjak piutang ini merupakan solusi yang relevan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan fresh money. Dan Clip Finance ini juga menjadi model yang menarik untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kami terkait anjak piutang dan lain-lainnya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Safri yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Nah, sebelum kami tutup nih Pak, ada nggak yang ingin disampaikan kepada para penonton? Oke, terima kasih adik-adik semua yang telah memilih saya sebagai narasumber ya. Hal-hal yang kalian angkat ini merupakan suatu hal yang baru di lembaga finance untuk manufacturing keuangan Indonesia.
harapan kita mungkin kalian lebih jeli, lebih kritis menilai ini sebagai suatu peluang. Siapa tahu kalian depan nanti, perusahaan nanti ke depan kalian jadi pemain di sana. Jadi kalian tahu sendiri seperti apa yang berkembang tentang anjak piutang ini, dan harapan kita ke depan mungkin lebih baik lagi semua anjak piutang ini. Nah, karena memang lembaga-lembaga yang multi finance seperti anjak piutang ini belum banyak di Indonesia. Tetapi harapan kita ke depan ya mungkin ini peluang bisnis yang sangat menarik. Ya, kamu sebagai generasi muda, anak bangsa, harapan kita ya lebih jeli, lebih melihat peluang ini, dan kamu bisa sukses ke depannya semua ya. Thank you, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak sudah bersedia menjadi narasumber kami. Nah, kami harap pembahasan kami ini tidak hanya bermanfaat bagi kami, tapi juga bagi para penonton yang ingin mendalami multi finance dan anjak piutang. Sekian dari kelompok kami. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.